Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan sedikit biografi singkat daripada Sufi besar, seorang ulama Sufi yang mempengaruhi pemikiran Al-Ghazali, mempengaruhi pemikiran Imam Al-Ghazali, walaupun tidak sezaman dengan Imam Al-Ghazali. Namanya Haris Al-Muhasibi. Bagi seorang pengkaji tasawuf, mungkin tidak ada yang tidak mengenal Haris Al-Muhasibi. Tapi bagi orang awam, mereka hanya mengenal Imam Al-Ghazali, tidak mengenal Haris Al-Muhasibi. Tapi sebenarnya Haris Al-Muhasibi lah yang mempengaruhi pemikiran Al-Ghazali melalui karyanya, seperti Ar-Ri'ayah li Huquqillah. Banyak karya yang mempengaruhi Al-Ghazali, banyak karya daripada Haris Al-Muhasibi yang mempengaruhi pemikiran Al-Ghazali, sehingga menuliskan kitab Ihya Ulumuddin, yang kitabnya sangat populer di kalangan umat muslim. Sampai kepada orang awam mungkin tak ada yang tak kenal karyanya Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Haris Al-Muhasibi, nama lengkapnya Abu Al-Haris Al-Muhasibi, Abu Abdillah Al-Haris Al-Muhasibi Al-Baghdadi. Dikatakan Al-Muhasibi karena beliau sering introspeksi diri melalui roja, melalui konsep tasawuf, yaitu roja dan khauf, takut dan pengharapan. Konsep roja dan khaufnya ini dilandaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kata Haris Al-Muhasibi, tidak akan tersesat, terutama memahami ayat-ayat ancaman dan ayat-ayat harapan. Haris Al-Muhasibi dari kecil beliau sudah pindah ke Baghdad. Sejak remaja beliau sudah belajar kepada Imam Syafi'i, belajar fikih, kemudian belajar hadis kepada Hasim Shuraih bin Yunus. Sehingga menjadi seorang yang faqih dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. Di sini sudah jelas bahwa Haris Al-Muhasibi bermazhab fikih Imam Syafi'i, karena beliau secara langsung berguru kepada Imam Syafi'i. Haris Al-Muhasibi tidak juga lupa kepada kondisi politik. Beliau juga memberi perhatian kepada kondisi politik pada zamannya. Haris Al-Muhasibi berbeda dengan ayahnya. Ayahnya seorang penganut ilmu kalam, yaitu aliran Mu'tazilah, yang mengedepankan akal, yang mengedepankan rasional, mengedepankan akal daripada wahyu, tapi tidak daripada Haris Al-Muhasibi. Artinya Haris Al-Muhasibi jauh dari kehidupan ayahnya. Meskipun ayahnya seorang yang kaya, tapi Haris Al-Muhasibi hidup dengan sederhana. Ketika mazhab-mazhab teologi seperti Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Syiah semarak didakwahkan pada zamannya, ketika itu dia berkesimpulan bahwa orang-orang yang menganut mazhab itu tidak dilandaskan oleh akhirat, tapi dilandaskan oleh keinginan untuk menguasai duniawi, keinginan untuk mencapai dunia, tidak dengan dasar akhirat. Kemudian Haris Al-Muhasibi menulis kitab sekitar ada 200 kitab. Ada Ar-Ri'ayah li Huquqillah yang mengubah pemikiran Al-Ghazali sehingga menuliskan Ihya Ulumuddin. Ada
Risalah Al-Mutarsidin, ada Adab An-Nufus, sekitar 200 kitab beliau tulis. Beliau mempunyai murid namanya Imam Junaid Al-Baghdadi. Imam Junaid Al-Baghdadi yang menjadi mazhab tasawuf di kalangan Nahdlatul Ulama. Imam Junaid Al-Baghdadi juga tasawufnya mengikuti syariat, tidak bertentangan dengan syariat. Berbeda dengan murid Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi memiliki murid namanya Al-Hallaj yang dihukum gantung karena dianggap menyebarkan aliran sesat hanya karena perkataannya ana al-haq, aku adalah kebenaran, sehingga dia dihukum gantung oleh penguasa dan sangat bertentangan dengan ulama-ulama fikih, ulama-ulama syariat pada zaman. Kembali kepada Haris Al-Muhasibi. Haris Al-Muhasibi juga memiliki murid namanya Abu Hamzah Al-Baghdadi. Abu Hamzah Al-Baghdadi juga seorang faqih, seorang paham dalam ilmu hadis, ahli dalam ilmu hadis, ahli dalam ilmu qiraat, ahli dalam periwayatan hadis, ahli dalam ilmu tafsir. Juga sebagai seorang pendakwah di beberapa masjid di Baghdad. Namun suatu ketika muridnya itu Abu Hamzah Al-Baghdadi pergi ke rumah gurunya Al-Haris Al-Muhasibi. Pergi ke rumah gurunya, kemudian di depan rumah gurunya ada ayam jago. Rupanya gurunya memelihara ayam jago. Kemudian ayam jago itu berkokok. Setelah berkokok, muridnya itu menimpali kokokannya dengan labbaika, aku penuhi panggilanmu. Kemudian terdengar oleh gurunya Haris Al-Muhasibi dari dalam rumah, sehingga beliau mengambil pisau cepat-cepat ingin membunuh muridnya itu. Tapi untung ada sahabat Haris Al-Muhasibi yang menghalangnya. Meskipun mereka sudah berhadap-hadapan, mungkin kalau tak ada sahabatnya yang menghalanginya, muridnya itu sudah meninggal di tangannya. Kemudian beliau meninggalkan muridnya itu, masuk lagi ke rumah. Setelah itu ada seorang sahabatnya yang bertanya, kenapa kau ingin membunuhnya? Beliau kan seorang yang faqih, beliau kan seorang yang berpegang kepada tauhid. Apa jawab Haris Al-Muhasibi? Beliau menjawab, Abu Hamzah Al-Baghdadi tenggelam dalam ketauhidannya. Aku memang tidak meragukannya, tapi beliau tenggelam ke dalam ketauhidannya. Beliau tenggelam ke dalam tauhidannya sehingga menganggap bahwa perkataan ayam itu adalah perkataan Tuhan. Tuhan terlepas dari hululnya makhluk. Begitu kata Haris Al-Muhasibi. Lama kemudian muridnya itu Abu Hamzah Al-Baghdadi mengetahui apa sebabnya gurunya itu ingin membunuhnya. Akhirnya dia menyesali perbuatannya itu. Kemudian pada seminggu kemudian muridnya itu Abu Hamzah Al-Baghdadi meninggal dunia setelah terjatuh dari kursi tempat dia ceramah pada hari Jumat. Nah, ada satu yang saya ingat, ada yang karomah dari Haris Al-Muhasibi. Suatu ketika Imam Junaid muridnya itu membawa Haris Al-Muhasibi makan ke rumah. Wahai paman, mari makan bersama di rumah. Kemudian Imam Junaid mengeluarkan makanan sisa dari acara pesta malam sebelumnya. Kemudian dia suguhkan kepada gurunya itu Haris Al-Muhasibi. Tapi Haris Al-Muhasibi ingin mengambil makanannya itu, tangannya kaku, jari-jarinya kaku, urat-urat nadinya kaku,
tidak bisa mengambil makanan itu, namun dia juga paksakan itu sehingga masuk ke dalam mulutnya, tapi kerongkongannya juga tidak menerima makanan itu. Karena Allah mengisyaratkan beliau, karena Allah sangat menjaga beliau dari makanan yang syubhat, yang belum jelas kehalalannya, sehingga beliau muntahkan di luar rumahnya, di luar rumah Junaid. Kemudian beliau pulang ke rumah. Imam Junaid, muridnya tadi bingung, heran, kenapa gurunya tidak menerima makanan itu. Besoknya beliau jumpa kepada gurunya. Beliau tanya, "Paman, ada apa denganmu?" Kemudian Haris Al-Muhasibi menjawab, "Allah mengisyaratkan kepadaku bahwa makanan itu tidak jelas kehalalannya. Tapi aku masih paksakan untuk memasuki ke dalam mulut, namun tidak bisa, sehingga aku buang ke luar rumahmu." "Dari mana kau dapat makanan itu?" kata Haris Al-Muhasibi. Kemudian Imam Junaid menjawab, "Iya guru, itu makanan dari sisa pesta tadi malam." Lain kali paman mau ke rumahku lagi, kata. Kemudian Haris menjawab, "Tentu saja mau." Kemudian besoknya dibawanya gurunya tadi, Haris Al-Muhasibi, ke rumahnya lagi. Disuguhkan roti yang keras, jangan roti yang lembut. Tapi beliau memilih roti yang keras karena yang keras lebih jelas kehalalannya, tidak ada syubhat di dalamnya. Begitu karomah dari Imam Haris Al-Muhasibi. Allah sangat menjaga beliau dari makanan haram, dari hal-hal yang syubhat.